Halo, ketemu lagi di video fisika. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Tapi sebelum kita ke pengukuran, kita akan belajar dulu tentang besaran skalar dan vektor. Jadi, besaran tidak hanya dibedakan antara besaran pokok dan besaran turunan saja, tapi ada besaran yang dibedakan melalui nilai dan arah. Jadi di sini ada besaran skalar yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki besar atau nilai dan arah. Contohnya adalah ini untuk besaran skalar, sedangkan besaran vektor adalah pesawat. Ini merupakan contoh dari besaran skalar, dari kuat arus, listrik, usaha, waktu, dan sebagainya sampai massa jenis. Pindahan, gaya, kecepatan, dan sebagainya sampai medan magnet merupakan contoh besaran vektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal, yakni dilakukan satu kali saja, peristiwanya tidak dapat diulang. Kemudian panjangnya yang kita ukur itu tidak berubah. Sedangkan untuk pengukuran berulang, dilakukannya lebih dari satu kali. Kemudian hasil yang dituliskan adalah rata-rata dari hasil pengukuran. Penggunaan alat ukur kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita akan membahas tentang mistar. Kalau mistar, kalian sudah paham kan? Di ujung dari mistar, kita bisa melihat satuan dari alat ukur, yakni sentimeter. Sebagai contoh, kita ukur panjang dari meja ini menggunakan sebuah mistar. Pertama-tama, tempatkanlah salah satu ujung benda yang akan diukur di garis 0. Kemudian, baca garis yang berhimpit dengan ujung benda lainnya, seperti ini. Jadi, diingat ya, kalau kita melakukan pengukuran, mata kita harus tegak lurus dengan alat ukur yang akan kita baca, sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran, yakni kesalahan paralaks. Nah, skala tersebut menunjukkan panjang benda yang diukur. Nah, ini, maka panjang dari meja tersebut adalah 3,7 cm. Yang kedua, ada jangka sorong. Dalam jangka sorong, terdapat rahang dalam untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda. Sedangkan rahang luar untuk mengukur diameter dalam maupun sisi bagian dalam dari sebuah benda. Kemudian untuk depth probe untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Nah, untuk skala utama pada nomor 4 dan nomor 5, ini sama-sama terletak pada bagian rahang tetap. Tapi hanya berbeda pada satuannya saja. Nomor 4 itu satuannya cm, sedangkan nomor 5 adalah satuannya inci. Untuk skala nonius pada nomor 6 dan nomor 7 juga sama, terletak pada rahang geser, hanya berbeda pada satuannya saja, yakni cm, sedangkan nomor 7 adalah inci. Nomor 8 adalah rahang geser. Rahang geser bagian yang dapat digeser-geser. Sebagai contoh jangka sorong, kita mengukur panjang dari sebuah paku. Pertama-tama, kita perhatikan dulu angka 0 pada skala nonius. Jadi, skala utama adalah angka tepat sebelum skala nonius, yaitu 1,1 cm. Sedangkan garis pada skala nonius yang berhimpit merupakan skala nonius, yang bisa kita kalikan 0,01. Jadi skala noniusnya adalah 0,06. Jika dijumlahkan, maka panjang dari paku tersebut adalah 1,16 cm. Kemudian nomor 3 ada micrometer screw. Di nomor 1 ada poros tetap, yakni untuk menahan benda. Di nomor 2 ada poros geser sebagai
bergerak maju mundur, menjauh, dan menuju poros tetap. Di nomor 3 ada frame, yaitu bagian yang berbentuk huruf U. Di nomor 4 ada pengunci, untuk mengunci poros gerak agar tidak bergerak. Di nomor 5 ada skala utama memiliki satuan 1 mm. Di nomor 6 ada skala nonius memiliki satuan 0,01 mm. Di nomor 7 ada pemutar. Di nomor 8 ada rakit knob untuk memutar poros gerak saat ujung poros gerak telah dekat dengan benda yang akan diukur. Sebagai contoh, dalam micrometerscope, pertama-tama letakkan benda di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian tutup kembali rahang hingga menjepit benda. Nah, hasil pengukurannya kita lihat skala utama yang tertera sebelum skala nonius. Kalau diperbesar seperti ini, jadi skala utama adalah 1,5 mm. Nah, untuk skala nonius, kita cari yang berhimpit atau segaris dengan skala utama, yaitu angka 1. Nah, angka 1 dikalikan 0,01 mm, sehingga didapat skala nonius 0,01. Jadi, untuk diameter kelereng ini adalah 1,51 mm. Alat ukur yang keempat ada neraca Ohaus. Di nomor 1 adalah tombol kalibrasi, merupakan sebuah skrup atau knob yang digunakan untuk mengenolkan atau mengkalibrasi neraca ketika neraca akan digunakan. Di nomor 2 ada tempat beban, merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Di nomor 3 ada pemberat atau disebut dengan anting, merupakan sebuah logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Di nomor 4 ada lengan neraca, merupakan plat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Di nomor 5 ada garis kesetimbangan atau titik nol untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses penimbangan atau pengukuran massa benda. Sebagai contoh neraca Ohaus, posisikan dulu skala neraca pada posisi 0 dengan menggeser pemberat. Kemudian periksa neraca pada posisi setimbang. Baru kalian letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban. Kemudian geser ketiga pemberat diurutkan dari pemberat yang paling besar ke yang terkecil sampai mencapai posisi setimbang atau segaris dengan angka 0. Baru kalian baca massa benda dengan menjumlahkan nilai yang ditunjukkan oleh skala ratusan, yaitu sebesar 200 gram, kemudian skala pada puluhan, yaitu 20 gram, kemudian pada skala satuan ada 5,5 gram. Harus paham loh dari video ini. Thank you for attention.